Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi. Ini muqaddimah ya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi ku kagungane Allah. Wa sallallahu lan mugi paring rahmat Allahu sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan pira-pira keluargane Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Wa ba'du lan ing dalem sakmarine alhamdulillah lan sholawat fa hadhihi risalatun mustamilatun 'alal masailil muhimmati fil ilmil kalam. Fa hadhihi mongko utawi ikilah risalatun iku risalah yaitu kitab kecil. Yang dimaksud risalah di sini yaitu kitab kecil, kitab tipis. Mustamilatun kang mencakup alal masaili ing atase pira-pira masalah al muhimmati kang penting fi ilmil kalami ing dalam nerangake ilmu kalam atau ilmu kalam. Qaribatul makhudhi kang parek pengalapane lil afhami maring pemahaman. Wa ja'altuha ala tariqis su'ali wal jawab. Wa ja'altuha lan dateake ingsun ing ar-risalah ala tariqis su'ali ing atase dalan pitakon wal jawabi lan jawaban. Jadi kitab ini ditulis oleh musannif oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Sistemnya dengan sistem tanya jawab, soal dan jawab. Wa tasahaltu lan gampangake ingsun fi ibaratiha ing dalem pira-pira tatembungane risalah tashilan krana gampangake litullabi maring pira-pira wong kang nuprih ilmu. Itu sambutan dari yang mengarang kitab ini, Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi rahimahullahu taala. Al-muqaddimatu utawi iki ikulah pendahuluan. Al-muqaddimah pendahuluan daripada kitab ini. Wa tashtamilu ala arba'i masailah. Wa tashtamilu lan mencakup apa al-muqaddimah ala arba'i masailah ing atase papat pira-pira masalah. Soal ma maknal aqidatil islamiyyati. Ma iku apa maknal aqidatil islamiyyati utawi maknane akidah Islamiyah. Apa maknanya akidah Islamiyah itu apa? Kita orang Islam, tentunya kita punya akidah, kita punya pegangan. Nah, yang dimaksud akidah Islamiyah itu apa? Jawab, al-aqidatul islamiyyatu hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul Islam ay yajzimuna bi sihhatiha. Al-aqidatul islamiyyatu utawi akidah Islamiyah, akidah Islam, hiya iku utawi al-aqidatul islamiyyah al-umuru iku pira-pira perkara allati ya'taqiduha kang nekotake ing al-umur ahlul islami sapa ahli Islam ayyajzimuna tegese padha mantep sapa ahlul Islam bisihhatiha kelawan sahih al-umur atau al-aqidatul islamiyah. Jadi yang dinamakan al-aqidah islamiyah, akidah Islam ya. Jangan sampai kita orang Islam tapi enggak tahu akidah Islam. Apa itu akidah Islam itu? Jadi akidah Islam yaitu di sini disebutkan yaitu suatu perkara yang orang-orang Islam itu meyakininya.
dan mantap terhadap sahnya akidah Islam. Itu akidah Islam. Ya. Jadi kita orang Islam punya akidah, punya pegangan, juga punya keyakinan. Makanya Islam itu terpecah-pecah menjadi banyak golongan. Ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Islam Syiah, ada Islam Wahabi. Sehingga di antara mereka sampai mendirikan beberapa organisasi. Ya, ada organisasi NU Nahdlatul Ulama, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi LDII. LDII itu seperti yang di Jalan Sawu, Tanggul itu LDII. Ya, macam-macam. Tapi akidah kita yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kenapa kok kita memilih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU lah? Kenapa kita kok memilih itu? Karena kita lebih mantap terhadap akidah Islamiyah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan pernah bergeser kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih. Sekarang soal ma maknal Islam. Ma iku apa maknal Islami utawi maknane Islam. Maknanya Islam itu apa? Jawab, al-Islamu huwa al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma jaa'a bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Al-Islamu utawi Islam huwa iku utawi al-Islam. Al-iqraru iku ngaku bil lisani kelawan lisan. Wat tasdiqu lan benerake bil qalbi kelawan ati. Bi anna jami'a ma kelawan sak temene sekabehane perkara. Jaa kang teka bihi kelawan gawa ma nabiyuna sapa nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun iku hak wasidekun lan temen bener. Maknanya Islam yaitu Islam itu mengakui dengan lisan. Kita ngaku dengan Islam, kita ngaku dengan lisan. Jadi ketika kita misalnya kalian ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Mulut kita, lisan kita berbicara, aku adalah orang Islam. Agamaku adalah Islam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wat tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan Islam di dalam hati. Jadi lidah kita, mulut kita mengucapkan kita orang Islam, kita agamanya Islam, dan di dalam hati kita juga demikian. Ya, membenarkan Islam di dalam hati. Membenarkan sesuatu bi anna jami'a ma jaa'a bihi nabiyuna, membenarkan semua segala sesuatu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Ya. Jadi syariat Islam ini yang membawa siapa? Nabi Muhammad. Islam ini yang membawa sampai kepada kita Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dulu yang disebarkan itu agama Islam. Beliau menyebarkan agama Islam di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arab, di Yaman, di Syam, Palestina, sampai keluar, sampai ke sini, sampai ke Indonesia, kita sampai ke sini, sampai ke seluruh negara, seluruh dunia, itu semuanya orang kenal sama Islam. Ya. Jadi Islam itu mengakui dengan lisan, ngaku dengan lisan. Wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma jaa'a bihi nabiyyuna Muhammadun hakun wasidekun, dan membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa? Syariat Islam.
Ya, itu benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang semuanya malaikat. Ya, itu benar. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengaku dirinya Islam, ngomong Islam, tapi ternyata di dalam hatinya dia itu masih ragu tentang adanya Islam, masih ragu dengan Nabi Muhammad, ragu tentang adanya surga dan neraka, maka orang itu disebut orang munafik. Nih, itu Islam. Sekarang soal ma arkanul aqidatil islamiyyati ay asasuha. Ma iku opo arkanul aqidatil islamiyyati utawi piro-piro rukune akidah Islamiyah, akidah Islam. Ai asasuha tegese dasare al aqidatul islamiyah. Apa saja rukun-rukun akidah Islam itu? Atau dasar-dasarnya Islam, akidah Islam itu apa? Dasar-dasarnya Islam itu. Itu. Jawabnya arkanul aqidatil islamiyyati sittatu asya'. Arkanul aqidatil islamiyyati utawi piro-piro rukuni akidah Islam sittatu asya'a iku 6 piro-piro perkara. Wahia utawi sittatu asya' al imanu billahi ta'ala iku iman billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Jadi ini rukun iman. Rukun akidah Islam atau rukun iman. Yaitu ada 6. Yang pertama yaitu al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah ta'ala. Wal imanu lan iman bimalaikatihi kelawan malaikati Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Wal imanu lan iman bikutubihi kelawan piro-piro kitab-kitab Allah. Artinya kita beriman terhadap kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Wal imanu lan iman birusulihi kelawan piro-piro utusane Allah, utusan-utusan Allah, termasuk utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wal imanu lan iman bil yaumil akhiri kelawan dino kang akhir, itu hari kiamat, iman. Wal imanu lan iman bil qadari kelawan takdir, kita beriman terhadap takdirnya Allah, qadar, kepastian Allah, ketentuan Allah. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan akidah Islam, apa? Rukun-rukun akidah Islam atau rukun-rukun iman. Ya, itu rukun iman. Jadi yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi qada dan qadar maksudnya yaitu takdirnya Allah. Bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita baik ataupun buruk itu semua adalah takdir daripada Allah. Kita dijadikan kaya, kita dijadikan miskin, kita dijadikan melarat, itu semua takdir daripada Allah. Al-mabhasul awwalu utawi pembahasan kang pertama fil imani billahi subhanahu wa ta'ala iku ing dalem nerangake iman ing Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang pertama dari kitab ini yaitu kita membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Makanya kita dulu ketika kita di sekolahan itu mesti diajarin yang namanya rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Hanya itu saja. Tapi yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu bagaimana? Ini soal. Pertanyaannya, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa iku kaya opo al imanu utawi iman billahi subhanahu wa ta'ala kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah iman kepada Allah itu? Jawabnya, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Huwa utawi al imanu billahi subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah, an na'taqida ikun yen to nikotake kita, meyakini kita,
Annallah subhanahu wa ta'ala ing sak temani Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun iku zat kang persifatan bijami'i sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat kang sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Wa munazzahun lan kang dibersihake an jami'i sifatin nuqsani saking sekabehane pira-pira sifat kang kurang. Maksudnya yaitu di sini pertanyaannya, bagaimanakah iman kepada Allah itu? Maka jawabannya, anna taqidah anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Yaitu kita meyakini dan kita harus yakin bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna itu seperti apaan? Ya pokoknya yang sempurna. Tidak seperti kita. Kita masih memiliki sifat yang buruk. Ya, tapi kalau Allah nggak ada, Allah sempurna semua. Kita harus yakin itu. Satu. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Dan Allah itu bebas dari segala sifat-sifat yang kurang. Itu maknanya iman kepada Allah. Ya. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, bukan dengan sifat yang tidak sempurna. Karena Allah hanyalah yang sempurna dan kita manusia itu nggak sempurna. Sifat-sifat kita nggak sempurna. Contohnya manusia ada yang dermawan, ada yang pelit, cerai. Ada nggak manusia yang cerai? Ada. Allah cerai enggak? Kenapa? Karena cerai atau pelit itu termasuk sifat yang kurang, sifat yang buruk, sifat yang jelek. Maka tidak mungkin Allah bersifat dengan sifat yang buruk. Tuh. Maksudnya yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Wis. Yang dimaksud iman kepada Allah seperti itu. Jadi kita memang harus meyakini bahwasanya Allah itu sifat-sifatnya itu sempurna semua. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Melihat. Manusia ada yang bisa melihat, ada yang buta. Ya, manusia ada yang mendengar, ada yang tuli. Sama-sama punya telinga, tapi tuli, kopok. Allah, apakah Allah kopok enggak kira-kira? Enggak. Karena Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Makanya disebut Allah Maha Mendengar. Allah Maha Melihat. Kalau kita bisa melihat. Tapi penglihatan kita terbatas. Ya, terbatas. Di tengah malam gelap, kita gak mampu melihat seekor semut yang warnanya hitam. Tapi Allah mampu melihat. Itu perbedaannya. Makanya disebut Allah Maha melihat segala sesuatu. Yang jauh, yang kecil, Allah Maha melihat. Tapi kita tidak maha melihat karena pandangan kita terbatas. Sudah seperti itu. Ya. Wis, itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Jadi jangan sampai kita cuma tahu rukun Islam ada berapa? Ada 5, ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Maksudnya iman kepada Allah itu bagaimana? Ya iman kepada Allah. Ada perinciannya. Ya. Itu. Tapi di sini ada lagi yang lebih detail lagi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung baca. Soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Kaifa iku kaya apa al imanu utawi iman billahi subhanahu wa ta'ala kelawan Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan
ing dalam terperinci secara detail. Ya. Jadi yang barusan itu secara bahasa lah mungkin. Nah sekarang secara tafsil, secara terperinci, secara detail iman kepada Allah itu bagaimana? Huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud wal qidam wal baqa al mukhalafati lil hawadithi wal qiyami bi nafsihi wal wahdaniyah wal hayah wal ilmi wal qudrat wal iradah was sam'i wal basar wal kalam. Wa annahu hayyun alimun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Huwa utawi al imanu billahi subhanahu wa ta'ala anna taqida iku yen to nekotake kita atau meyakini kita annallahu subhanahu wa ta'ala ing satamane Allah subhanahu wa ta'ala mausufun iku kang persifatan bil wujudi kelawan sifat wujud wal qidamilan qidam. Artinya wal wujud bil wujudi kelawan sifat ono wujud ada wal qidamilan qidam dingin atau terdahulu wal baqailan langgeng wal mukhalafati lan nulayani lil hawadithi maring pira-pira perkara kang anyar teko wal qiyamilan jumeneng binafsihi kelawan zati Allah wal wahdaniyati lan sifat wahdaniyat yaitu maha esa wal hayatilan urip wal ilmi lan ngudaneni maha mengetahui wal qudratilan kuwasa wal iradatilan ngersakake wasam'i lan midanget mendengar wal basari lan melihat wal kalami lan berfirman. Wa annahu lan satamani Allah hayyun iku urip alimun turkang ngudaneni yaitu maha mengetahui qadirun turkang kuwasa muridun turkang ngersakake sami'un turkang ngrungu basirun turkang ningali mutakallimun turkang berfirman. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara detail ya, secara umum, secara global itu secara terperinci yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa sampai ke mutakallim. Ya. Jadi ada 20 sifat semuanya. Lah 20 sifat semuanya itu adalah sifat-sifat yang sempurna milik Allah. Ya, tidak ada sifat-sifat yang kurang di situ, tidak ada sifat-sifat yang buruk di situ. Yang pertama Allah bersifat wujud ada, kemudian qidam terdahulu. Artinya sebelum ada alam semesta, sebelum ada para malaikat, Allah sudah ada. Wal baqa dan Allah itu kekal. Ya, Allah nggak mati. Kalau manusia mati, mana ada Tuhan mati. Wal mukhalafatil hawadith, Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Wal qiyam binafsihi, berdiri sendiri, zat yang berdiri sendiri. Allah tidak dilahirkan. Allah tidak ditolong. Tapi Allah mampu dengan sendirinya. Allah berdiri sendiri. Ya, wal wahdaniyah, Allah itu esa. Esa itu artinya apa? Tunggal, satu, bukan dua, bukan tiga. Dan Allah maha hidup. Wal ilmi, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan apa yang ada di hati kita Allah maha tahu. Apa yang ada di pikiran kita Allah tahu. Wal qudrati, dan Allah maha kuasa. Maha kuasa, makanya Allah mudah untuk menciptakan langit dan bumi, menciptakan lautan, menciptakan gunung, Allah mampu. Wal iradati, dan Allah maha berkehendak. Wasam'i, dan Allah maha mendengar. Wal basari, dan Allah maha melihat. Wal kalami, dan Allah maha berbicara. Allah itu enggak bisu. Allah itu maha berbicara. Wa annahu hayyun, dan sesungguhnya Allah itu hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha
berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman. Itulah Allah. Jadi itu yang harus kita yakini dulu. Ya, kita yakini seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Allah, tapi doa kita masih belum, bukan nggak dikabulkan, masih belum dikabulkan oleh Allah, jangan kalian mengatakan bahwasanya Allah itu tuli, kopok pula. Jangan. Ya, karena sesuatu yang kopok, tuli itu adalah sesuatu yang sifat yang buruk atau sifat yang kurang. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itulah maknanya iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Kalau misalnya kita itu meyakini, ya, bahwasanya Allah itu nggak ada, berarti iman kita nggak sempurna. Berarti kita cuma sekedar jadi orang Islam biasa, tapi bukan menjadi orang yang beriman. Makanya iman Islam itu harus satu. Ya, itu. Soal kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa ya rabbi waffiqni, fa ya rabbi irhamni bi husnil